Materi pertemuan ke-6 sesi ketiga tentang dasar-dasar hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama. Sumber hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU 8 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU 13 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU 15 2017. Fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Agama. Pertama, agar pemohon banding dapat diterima, pembanding harus memenuhi syarat formalitas secara kumulatif. Pengajuan permohonan banding tepat waktu, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 199 RBG, yaitu dalam tenggang waktu 14 hari terhitung pada keesokan hari berikutnya bagi pihak yang hadir atau diterimanya pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan. Bila hari ke-14 adalah hari libur, maka tenggang waktu banding adalah hari kerja berikutnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994. Pembayaran panjar biaya perkara banding tepat waktu, yaitu bersamaan dengan pengajuan permohonan banding Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 atau Pasal 199 Ayat 4 RBG. Panjar biaya perkara banding meliputi biaya kantor, kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan, dan biaya materai. Kemudian contoh amar putusan tidak dapat diterima adalah mengadili, menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima, menghukum atau membebankan pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000. Putusan yang dibanding adalah bukan putusan yang secara hukum tidak dapat diajukan banding, seperti putusan Farstek tidak dapat diajukan banding oleh tergugat karena upaya hukum baginya adalah mengajukan farzat. Kemudian putusan gugur tidak dapat diajukan banding oleh penggugat karena putusan tersebut tertutup upaya hukum. Lalu putusan yang terhadapnya telah disepakati para pihak sebelumnya tidak boleh diajukan banding. Dalam perdamaian, putusan MA nomor 1 banding wasit 1981 tanggal 10 Juli 1984. Putusan terhadap perkara voluntair karena upaya hukumnya adalah kasasi. Putusan perdamaian, putusan MA nomor 1038K SIP 1973 tanggal 1 Agustus 1973, nomor 975 KSIP Februari tanggal 19 Februari
1976 pasal 154 RBG atau 130 HIR.